Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Katrina Sinambela SPD. Saya berasal dari Unit Kerja SMP Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kota Pematang Siantar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 14 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses atau berhasil. Selanjutnya, pada validasi tindakan yang salah, didasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak Ibu, mari kita masuk pada kasus yang pertama. Kasus yang pertama, Melia tidak terima PR-nya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Selamat pagi Melia. Selamat pagi Bu. Melia, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya dengan Nidita. Ya Bu, saya kesal sekali dengannya. Kenapa kesal nak? Dia selalu mencontek PR saya Bu. Dia selalu mengambil buku saya di atas meja tanpa izin saya Bu. Oh begitu, jika Ibu ada di posisi kamu, pasti Ibu akan merasakan hal yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Nidita? Begitu saya melihat dia mengambil buku saya langsung memarahinya Bu. Saya emosi dan saya memaki-maki dia karena selalu begitu. Secara tidak langsung saya juga mengobrak mejanya Bu. Oh begitu, pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Ya pasti Bu, selama ini saya diam ketika dia mengambil buku PR saya sesuka hatinya. Saya pikir saya sudah susah payah mengerjakan soal dan dia tinggal lihatnya saja mencontek. Lama-lama saya emosi melihatnya Bu. Ya, Ibu paham. Wajar kamu merasa kesal dan marah karena tidak rela pekerjaanmu terus-terusan dicontek. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu. Misalnya, bisa saja kamu memukul Nikita. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu. Marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai dan menghormati antar teman Bu. Ya benar. Menurut kamu, saling menghargai dan menghormati antar teman penting tidak buat kamu nak? Penting Bu. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sudah marah? Harus lebih bersabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu
lakukan untuk memperbaiki masalah ini, Nak? Saya akan mencoba bersabar dan menahan amarah saya jika ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Ya, tepat sekali tindakanmu. Tetap semangat ya, Nak. Nah, sekarang silakan kembali ke kelasmu ya. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, nama saya Melia, saya di kelas 9B. Saya senang diajak berdiskusi dengan Ibu Katrina untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya karena perilaku teman kelas saya. Dengan hal tersebut, saya memperoleh solusi, yaitu saya harus banyak bersabar dan bisa menghargai teman saya. Terima kasih. Selanjutnya masuk ke dalam kasus 2. Kasus yang kedua, Charlie sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Selamat pagi, Charlie. Selamat pagi, Bu. Charlie, tadi Ibu mendengar laporan dari guru tiket. Katanya kamu sering terlambat datang ke sekolah ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat dalam 1 bulan ini, Nak? Saya udah hampir 10 kali, Bu, datang terlambat. Menurut kamu, sering terlambat itu apakah suatu kesalahan, Nak? Iya, Bu. Baik, Charlie, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting, kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Nak? Setuju, Bu. Baik, Charlie, kita akan mencari solusi bersama ya. Sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa kamu sering datang terlambat ke sekolah, Nak? Karena saya sering begadang, Bu. Saya suka main HP hingga larut malam. Jadi, saya kurang tidur dan malas bangun pagi. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, Nak? Tahu, Bu. Apakah terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan tentang disiplin, Bu. Apakah disiplin itu penting bagi kamu? Sangat penting, Bu. Karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Bu, saya menyesal karena sering terlambat. Saya mohon maaf ya, Bu. Iya, Nak, sikap yang sangat baik karena kamu mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi, apa yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan berusaha tidur lebih cepat dan tidak lagi bermain HP ketika akan mau tidur. Saya tidak akan begadang lagi agar bisa datang ke sekolah tepat waktu. Baik, Charlie, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu supaya orang tua kamu juga bisa mengawasi kamu di rumah ya. Sekarang silakan kembali ke ruang kelasmu ya, Nak. Terima kasih, Bu. Perkenalkan, nama saya Charlie Purba. Saya dari kelas 9B. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Katrina Sinambela yang sudah membantu saya berdiskusi bersama dan membantu menemukan solusi untuk masalah saya. Saya berjanji tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih, Ibu. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Mohon maaf jika ada kehilafan dalam penyampaiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.